Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi saudara-saudari mahasiswa semester 6 peminatan PKIP ya. Pada kesempatan ini kita daring pertemuan kelima ya, dengan materi praktek promosi kesehatan di institusi. Sebelumnya kita sudah bahas dan kita sudah praktekkan konseling, kemudian ceramah, dan pada sesi ini adalah bagaimana melaksanakan diskusi yang baik dan benar. Apa kabar saudara-saudari? Sehat semuanya? Saya rasa sehat semuanya ya, karena sekarang masing-masing di rumah ya, untuk mendengarkan kuliah daring ini. Baiklah, saya mulai dengan ketiga metode diskusi. Jadi metode pertama adalah tadi konseling, metode kedua adalah ceramah, dan metode ketiga adalah diskusi. Bagaimana melakukan diskusi dengan benar ya, dan baik. Diskusi adalah salah satu metode promosi kesehatan untuk kelompok kecil, terdiri dari 6 sampai 20 orang ya. Jadi kalau melebihi dari 20 orang, 30, 40, 50 sulit rasanya diberikan diskusi. Diskusinya akan panjang dan lama sekali ya, dan hasilnya juga tidak akan maksimal. Tujuan dari diskusi ini adalah pertama, menyamakan persepsi terhadap masalah ya. Jadi suatu masalah perlu kita diskusikan ya, tentunya masalah-masalah kesehatan di satu daerah ya, di satu puskesmas, di suatu desa, dan lain sebagainya. Dengan diskusi ini, dua, mengungkapkan gagasan untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Karena dengan diskusi kita bukan hanya ide satu orang, tapi tentunya ide dari banyak orang lebih baik daripada ide dari satu orang. Ketiga, ide-ide yang relevan dari kelompok. Mungkin ada ide-ide yang original, ide-ide yang baik, ide-ide yang relevan, sehingga dari diskusi ini menghasilkan satu ide yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memecahkan masalah. Keempat, tentunya membuat kesepakatan komitmen kelompok dalam memecah masalah kesehatan. Jadi setelah mendapat ide-ide, sepakat untuk melaksanakan hal tersebut, sehingga ya, pemecahan masalahnya dapat berlangsung dengan baik dan konsisten. Tujuan daripada diskusi kelompok pertama, satu, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Mungkin ada ide yang baik, tapi kalau tidak terlatih melalui diskusi, maka ide tersebut masih di dalam dirinya sendiri, tidak dikeluarkan. Apakah ide itu baik atau tidak ya, tidak menjadi masalah. Yang penting saudara sudah berani mengemukakan pendapat saudara. Kedua, melatih pendapat atau melatih dapat menerima pendapat orang lain. Ya, tidak semua kita dapat menerima pendapat orang lain, tapi sebaiknya kita melatih diri kita supaya dapat atau menerima pendapat orang lain, karena mungkin baik bagi diri kita sendiri ya. Karena wawasan, setiap orang tentunya mempunyai wawasan dan kelebihan, kemampuan yang berbeda-beda dengan kita. Dengan mengadopsi pendapat orang lain, mengkombinasi dengan pendapat kita, mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian ketiga, melatih menjadi pendengar yang baik ya. Dengan diskusi kita melatih pendengar dengan baik. Jadi kita akan menjadi pendengar yang baik, memberi kesempatan untuk berbicara bagi orang lain atau teman-teman yang ada dalam kelompok diskusi. Keempat, melatih emosi walaupun pendapatnya dikritik. Jadi kita berani menerima kritikan orang lain tanpa emosi, tanpa marah, dan berani ya mengkritik orang lain secara logika dan benar, sehingga makin lama-kelamaan kita makin wawasan kita makin bertambah, emosi kita mudah diredakan. Kelima, melatih agar persepsinya sama. Ya, ini penting ya.
Dalam diskusi kita bagaimana untuk melatih persepsi yang sama, pendapat yang berlainan dijadikan satu sehingga menjadi satu kesatuan dalam memecahkan masalah. Untuk supaya diskusi berjalan dengan baik, satu, suasana ruangan harus tenang, ya, jelas, ya, tidak ribut, ya, ada kendaraan lewat, mobil lewat, ada orang teriak-teriak. Hal tersebut mengganggu, ya, dalam acara diskusi, ya, mengganggu pendengaran ketika sedang berdiskusi. Kemudian suasana ruangan menyenangkan, artinya ada fasilitas agar tetap dingin, ya. Udara di tempat di mana kita diskusi bukan bertambah panas. Kalau bertambah panas, hasilnya diskusinya tidak maksimal, kita merasa gerah, ya, sebentar-bentar keluar, sebentar masuk untuk agar mendinginkan badan kita, ya. Nah, ini yang tidak dikehendaki dalam diskusi, sehingga hasil diskusi juga tidak maksimal. Ketiga, tata letak, ya, tata letak bangku sebaiknya liter U, ya, sehingga saling berhadapan, ya, tidak ada saling membelakangi, tapi saling berhadapan. Itu forum diskusi yang baik, ya, sehingga semua dapat melihat pembicara, melihat narasumber, dan melihat fasilitator, dan melihat sesama teman. Kemudian tentunya diskusi ini dipandu, ada moderator dan ada fasilitator, ya. Kalau moderator adalah mengatur jalannya diskusi, kalau fasilitator adalah narasumber materi yang akan didiskusikan. Kelima, kriteria anggota diskusi sebaiknya sama. Hal ini penting, ya, supaya semua mempunyai berani berargumentasi, mempunyai kesempatan yang sama, ya. Kalau kriteria berbeda, maka akan didominasi oleh satu orang. Contohnya, dalam diskusi adalah ada guru dan ada siswa, maka otomatis siswa akan tidak bisa mengemukakan hal-hal yang positif untuk sekolahnya, karena semua didominasi oleh guru. Nah, guru akan selalu mendominasi pada hal-hal yang positif, padahal kita ingin agar sekolah tersebut bertambah baik peringkatnya. Jadi kalau ada guru di dalam satu siswa, maka saya yakin siswa tidak akan berargumentasi untuk kebaikan sekolahnya, ya, karena takut dengan guru. Begitu juga staf dengan, ya, dekan. Jika berdiskusi kita staf, dosen dan ada dekan, pasti staf tidak akan berani mengemukakan hal-hal yang positif. Begitu juga, ya, dosen, karena ada keterbatasan atau ada yang paling ditakuti. Keenam, semua anggota diberi kesempatan. Jadi semua anggota diskusi mempunyai kesempatan untuk berbicara, mengemukakan pendapat sesuai dengan topik atau permasalahan. Tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang ada. Kemudian persiapan diskusi kelompok. Tim diskusi sudah hadir 30 menit sebelum diskusi dimulai. Nah, ini penting karena kesiapan tim, ya, tergantung sukses atau tidaknya nanti dalam memimpin diskusi. Kedua, tim dibagi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing, ya, sehingga tidak saling bertanya, tidak saling dan lain sebagainya dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya. Tim, ya, materi tentunya tim materi, ya. Tim perekam tentunya ada tim perekam, notulen dan lain sebagainya. Ketiga, alat bantu seperti LCD, komputer, alat rekam, catatan, sound system dan lain-lain semuanya harus sudah disiapkan. Jadi pada
event 30 menit sebelum pelaksanaan harus sudah dicek sehingga waktu pelaksanaan ya tidak mengalami trouble atau masalah. Harus membetulkan komputer, harus membetulkan LCD, harus membetulkan sound system, dan lain sebagainya. Ketua tim membuka dengan menjelaskan tujuan daripada diskusi ini. Ya, jadi mengapa diskusi ini diadakan? Tentunya ketua tim lah yang lebih tahu untuk memecahkan masalah A atau masalah B atau masalah C. Fasilitator menyampaikan materi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Ya, kalau tadi ada kaitan dengan keilmuan, kaitan dengan penyakit dan lain sebagainya, fasilitator sebagai fasilitasi tentu mengungkapkan hal ini ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Ketiga, moderator memberikan kesempatan pada audien. Diharapkan jawaban dan pertanyaan sesuai dengan konteksnya. Jadi audien diberikan kesempatan untuk bertanya, tentu sesuai dengan konteks masalah atau penyakit ya, atau apapun ya yang sudah fasilitator jelaskan. Jangan di luar konteks tersebut ya, hal-hal pribadi dan hal-hal yang tidak ada diungkapkan oleh fasilitator. Kemudian setiap pertanyaan audien dicatat oleh moderator kemudian dilemparkan kepada fasilitator untuk dijawab ya. Tentu di sini moderator dibantu oleh notulen. Notulen ini adalah yang mencatat secara lengkap baik dengan secara tertulis maupun dengan alat perekam sehingga nanti hasil diskusinya dapat diulang kembali, ditelah kembali, didiskusikan kembali. Notulen mencatat pertanyaan dan jawaban atau merekam dengan alat perekam ya, biasanya sudah zaman modern ini alat perekamnya sudah canggih ya, kecil tapi dapat merekam sehingga pertanyaan, jawaban baik dari fasilitator, dari narasumber ya, dari pendengar ya, semuanya dapat terekam dengan baik. Moderator mengakhiri diskusi karena sudah waktunya, jadi sudah waktunya atau waktunya hanya terbatas 1 jam, 2 jam ya. Kemudian moderator mengucapkan terima kasih pada fasilitator dan audien serta peserta diskusi lainnya. Moderator membacakan hasil diskusi untuk sementara ya. Moderator mengucapkan terima kasih pada audien, fasilitator, dan menyerahkan acara pada tim ya, artinya dari pembawa acara yang pertama tadi, ketua tim mengucapkan terima kasih kepada moderator, audien, fasilitator, dan semuanya yang berkontribusi dalam diskusi ini. Jadi dalam diskusi juga ketua tim mengucapkan terima kasih pada semuanya. Nah, kita lihat di sini bagian diskusi, proses diskusi yang gagal. Nah, Anda bisa melihat di sini moderator, fasilitator terhadap audien ya, karena tidak menggunakan alat bantu ya. Fasilitator suaranya kurang lantang dan lain sebagainya ya. Sehingga audien atau pendengar ya, ada padahal yang dibahas adalah ahli, tapi pendengarnya akhirnya mendengar ada yang ahli, ada yang alu, ada yang lia, dan ada yang lain. Sehingga dari 4 bagian ini atau 4 responden ini mempunyai persepsi yang berbeda-beda mengenai ahli ya, karena tidak mempergunakan alat bantu yang relevan sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Kemudian kita lihat pada proses diskusi yang berhasil ya, di sini menggunakan media alat bantu yang tepat dan akurat oleh fasilitator ya, dibantu moderator dengan ya penjelasan yang tepat juga, yang sesuai dengan keadaannya. Dari 4 audien ini, contoh dari 4 audien ini ya, semuanya menyebut ahli ya. Jadi kesimpulan
baik itu ceramah, baik itu diskusi, baik itu metode lainnya, tentunya dibutuhkan alat bantu yang relevan, yang sesuai dengan keadaan, sehingga persepsi pendengar, persepsi melihat akan sama semuanya. Saya rasa cukup sekian dulu materi dari saya untuk pertemuan kelima ini, ya. Sampai ketemu pada sesi ke-6 berikutnya, ya. Kita akhiri, ya. Kita akhiri materi ini dengan membaca, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.